Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwati rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin minal anbiya illa uti minal ayat ma ala mithlihi amanal bashar." Tidaklah seorang nabi pun di antara para nabi-nabi yang Allah utus kecuali pasti diberikan kepada nabi tersebut tanda-tanda kebesaran, yakni mukjizat. Ma'ala mithlihi amanal bashar, yang kepada hal demikian, yang kepada hal serupa demikian para manusia beriman. Ya. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilaihi. Dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku bentuknya adalah wahyu, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Fana arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah, dan aku berharap untuk menjadi nabi dengan pengikut paling banyak di hari kiamat. Ya. Demikianlah Rasulullah SAW menyampaikan apa yang menjadi kebiasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengutus para nabinya untuk membawakan kebenaran yang datang darinya. Allah Subhanahu wa taala titipkan, Allah Subhanahu wa taala jadikan pada nabi-nabi tersebut ayat, tanda-tanda kebesaran, yakni mukjizat. Ma amana ala mithlihil bashar, mukjizat yang dimana para manusia beriman kepada yang serupa dengannya. Apa maksudnya? Para manusia beriman yang serupa dengannya. Nah, pada kali ini itulah yang akan kita bahas. Ya, Al-Quranul Karim sebagai mukjizat dan manhaj. Al-Quranul Karim sebagai mukjizat dan manhaj. Ya. Ma min nabiyyin illa uti mu'jizah bahirah min jinsi ma qaumuhu qadiruna bihi wa mustati'una alaihi. Maksud dari sabda Nabi SAW tadi adalah, tidaklah seorang nabi pun kecuali pasti diberikan kepadanya mukjizat, yang dimana tipe mukjizat tersebut adalah hal yang dimana kaum tersebut mampu melakukannya. Tipenya, bukan levelnya. Tipe itu, kaum tersebut mampu melakukannya dan menguasai hal itu, bahkan membangga-banggakan diri mereka dengan hal itu. Gitu. Seperti misalnya mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada Musa alaihi salam sebagai rasulnya, okay? Yang menghadapi kaum yang membangga-banggakan pada mereka ilmu sihir. Mereka sangat menguasai ilmu itu, qadirun alaihi. Mustati'un, sangat mampu mereka main sihir. Nah, datanglah mukjizat Musa alaihi salam yang zahirnya seperti itu, tapi levelnya above, beyond semuanya. Beyond semua magic yang ada. Kaumnya sangat memahami sihir dengan ilmu sihir yang sangat tinggi, udah mentok ilmunya. Mereka tahu sihir, menguasai ilmu sihir luar biasa. Tapi datang Musa alaihi salam, okay, dengan sesuatu yang zahirnya sihir. Zahirnya kelihatannya sihir. Tapi mereka yang memahami ilmu sihir tahu bahwasanya sihir nggak bisa sampai level itu. Ini di luar kemampuan sih. This is something beyond. Ini sesuatu yang benar-benar lebih tinggi daripada hanya sekedar sihir yang biasa kita
mainin. Tuh, mereka paham. Demikian Isa alaihissalam menghadapi kaum yang menguasai ilmu medis. Dan mereka berbangga-bangga dengan ilmu medis yang ada pada mereka dan juga ilmu sihir yang ada pada mereka di masa itu. Datanglah Isa alaihissalam dengan mukjizat-mukjizat dari sisi itu. Dari tipe itu, dari sisi itu juga. Penyembuhan dan lain-lain yang dimana mereka yang faham medis tahu bahwasanya medis tidak bisa sejauh ini. Ini sesuatu yang lebih kuasa daripada medis. Itu mukjizat Isa alaihissalam. Oke? Tapi genrenya tiap nabi genrenya tiap nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam membawakan mukjizat yang sesuai dengan genre yang ada pada kaumnya. Paham? Demikian nanti kita akan pahami apa yang dibawakan Rasulullah SAW pada kaumnya. Kaum yang begitu menguasai syair luar biasa sampai mentok ilmu syair mereka. Dan mereka adalah kaum yang membangga-banggakan keindahan sastra dan bahasa. Nah, datanglah bahasa Qur'ani dengan genre yang sama dengan bahasa yang ada pada kaum tersebut. Tapi mereka dengan pengetahuan syairnya yang mentok, mereka tahu ini bukan syair, ini sesuatu yang jauh lebih indah daripada syair. Bahkan terlalu indah untuk menjadi perkataan manusia. Mereka yang chemistry-nya di syair udah sampai level itu tahu, this is too good, ini terlalu bagus untuk menjadi bahasa manusia. Ketika membaca susunan Al-Qur'an, pada bahasa yang sama yang mereka gunakan sehari-hari. Mereka bisa merasakan itu. Itu maksudnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin minal anbiya illa uti minal ayat ma ala mithlihi amanal bashar." Tidaklah seorang nabi pun di antara nabi-nabi yang ada kecuali pasti diberikan atas mereka tanda-tanda kebesaran yang dimana para manusia itu beriman kepada yang semisal ini, gitu. Oke? Berarti paham ya? Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan sekarang, ya. Fa in kanu min ahli sihri wal mahrakah wal kahana wasya'wadha arsalallahu ilaihim minhum basharan rasulan yukharriq al-qanun bima la yastati' qaum. Apabila kaum tersebut adalah ahli sihir dan ahli magic, okay? Hal-hal yang kelihatan oleh mata mengagumkan, begitu, okay? Maka Allah utus pada mereka dari kaum mereka seorang manusia dan seorang rasul yang membawakan sesuatu yang sama, tapi maksudnya melampaui batasan-batasan ilmu tersebut yang ada pada mereka, ilmu sihir tersebut yang ada pada mereka, melewati undang-undang sihir yang ada pada mereka, ya. Misal Musa alaihi salam, seperti yang terjadi pada Musa alaihi salam, alladzi ursila ila qaum kan as-sihru fihim qad balagha al-mablagh al-a'la fi tamakkunihi wa rusukhi. Sebagaimana yang terjadi pada Musa alaihi salam, yang dimana ia diutus kepada sebuah kaum yang dimana sihir itu sudah sampai level yang paling tinggi dan begitu merata pada kaum tersebut. Ilmu sihir begitu merata pada kaum tersebut dan kemudian udah sampai level yang paling tinggi, ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa alaihi salam dengan apa? Dengan mukjizat yang benar-benar bertentangan dengan kebiasaan sihir yang berjalan di luar, ya. Di luar apa sihir yang umumnya berjalan ini. Ijtama' al-qaum ala sahah iddah asyarat al-uluf. Pada saat itu kaum tersebut, yakni para penyihirnya Faraina, para penyihirnya Fir'aun. Okay? Fir'aun ini punya pasukan magicians, ya salam, para pasukan penyihir. Mereka berkumpul dan jumlah mereka puluhan ribu menghadapi Musa alaihi salam. Wa ma kulli wahid minhum habal wa asan. Dan setiap penyihir tersebut, mereka masing-masing membawa tongkat dan tambang, tali. Okay?
Mereka berkumpul di sebuah lapangan yang begitu luas dan kemudian berhadapan dengan Musa alaihi salam yang mengingkari agama yang ada pada mereka. Okay? Kemudian akhirnya mereka semuanya berkata kepada Musa alaihi salam, "Alqi ya Musa, imma an nakuna awwala man alqa." Lemparkan tongkatmu wahai Musa alaihi salam. Ya? Lemparkan tongkatmu wahai Musa, atau kami yang duluan melemparkan tongkat-tongkat kami. Musa berkata kepada mereka, "Bal alqu." Lemparlah oleh kalian tongkat-tongkat kalian. Dilemparkan oleh mereka tongkat-tongkat dan tali-tali mereka. Akhirnya dikhayalkan kepada Musa, yukhayyal ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan pada Musa alaihi salam dengan ilmu sihir mereka seolah-olah tongkat dan tali tersebut tas'a, jadi ular. Jadi ular. Kemudian hatta inna Musa alaihi salam yafza' mimma yarah. Bahkan Musa alaihi salam sendiri akhirnya berada dalam ketakutan yang luar biasa dari magic yang dia lihat ini di depan matanya. Li'annahu lam yakun sahiran wa laysa lahu adna ilmin an sihr. Dikarenakan Musa alaihi salam bukanlah seorang penyihir dan enggak punya ilmu sihir sedikit pun. Musa alaihi salam. Jadi di antara rahasia ilmu sihir adalah di mana? Kalau sesama penyihir, mereka akan lihat itu sihir, tapi awam akan melihat sebagaimana disihirkan, begitu. Jadi kalau sesama penyihir pada saat itu, mereka lihat tongkat-tongkat, ular-ular, nggak berubah. Sesama ilmu, sesama praktisi sihir. Tapi awam yang nggak belajar sihir, mereka melihat tongkat-tongkat dan ular itu, tongkat-tongkat dan tambang itu menjadi ular. Kemudian para penyihir ini melihat mereka ketakutan, mereka akan menyeringai menikmati rasa takut awam tersebut terhadap sihirnya mereka. Begitu. Nah Musa alaihi salam nggak punya ilmu sihir sedikit pun. Akhirnya ketakutan melihat tongkat-tongkat dan tambang-tambang tersebut menjadi ular. Ini Allah Subhanahu wa taala kisahkan di surah Taha. Di surah Taha. Qalu ya Musa imma an tulqi wa imma an talqa wa imma an nakuna awwala man alqa. Mereka berkata, wahai Musa, kau lemparkan tongkatmu atau kami duluan yang melemparkan punya kami. Qal, Musa berkata, bal alqu, coba kalian lemparkan dulu. Fa idza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyal ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tiba-tiba tali-tali dan tambang-tambang yang dilemparkan oleh para penyihir tersebut dikhayalkan dengan sihir mereka seolah-olah itu menjadi ular, tas'a, merayap. Jadi ular. Ya. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Akhirnya kejadian ini menjadikan rasa takut di dalam hati Musa alaihi salam. Qulna, maka kami pun berkata, yakni Allah Subhanahu wa taala, la takhaf, jangan kau takut wahai Musa. Innaka antal a'la. Sesungguhnya engkau yang lebih dominan, engkau lebih kuasa atas mereka. Ya. Walqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u. Dan lemparkan yang ada di tangan kananmu itu. Yakni tongkatnya. Akhirnya dilemparkan oleh Musa alaihi salam tongkatnya, dan kemudian tongkatnya tersebut pun menjadi ular dan menelan ular-ular para penyihir tersebut. Ya, memakan ular-ular para penyihir tersebut. Nah, di sini ada rahasia juga di antara rahasia-rahasia ilmu sihir dan dukun. Oke? Di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, awas. Yukhayyal ilaihi min sihrihim. Dikhayalkan kepada Musa dengan sihir mereka bahwasanya itu lihat. Jadi jin-jin yang mereka pergunakan, jasanya, mereka kan pakai jasa jin, Jadi mereka punya software untuk manggil jin. Inilah. Jadi untuk ngirim-ngirim barang mereka pakai jin. Jin-jin yang mereka gunakan jasanya ini, mereka nggak punya kuasa merubah satu makhluk menjadi makhluk lain, nggak bisa. Bisa nggak makhluk merubah tongkat jadi ular? Bisa nggak? Merubah daun jadi fulus? Bisa nggak? Sejago-jagonya sihir, sejago-jagonya dukun, sejago-jagonya jin, bisa nggak merubah daun jadi fulus? Bisa nggak? Kalau bisa begitu dukun pada tajir, bro.
Iya gak? Kalau bisa begitu, dukun pada tajir. Mereka nggak bisa lakukan itu. Lalu apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mereka main di khayal. Yukhayyal, tuh dikhayalkan pada mereka. Yakni diimajinasikan. Mereka main sama image. Dengan panca indramu, dibikin kau seolah-olah melihat. No, dibikin kau seolah-olah mendengar. Dibikin kau seolah-olah merasa. Tuh. Padahal hakikatnya nggak ada. Itu sihir. Itu rahasia sihir. Hakikatnya tidak ada. Dikhayalkan kepada Musa dengan sihir mereka bahwasanya ini berubah menjadi ular. Nah, juga tadi kita telah katakan, kalau penyihir masa sama penyihir lihat tongkat, tali, ya enggak? Enggak jadi ular. Awam ngelihat jadi ular. Tapi ketika Musa alaihissalam, nah di sini kuncinya. Oke? Ketika Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, berubah menjadi ular. Dan mereka melihat sendiri, para penyihir ini melihat sendiri, tongkat Musa alaihissalam menjadi ular. Kalau ini sihir, mereka akan melihat tongkat Musa jadi apa? Tongkat. Kenapa? Karena mereka punya ilmu. Tapi mereka lihat sendiri, ini tongkat jadi ular. Tuh, di luar, beyond enggak? Ini maknanya beyond itu. Di luar undang-undang sihir nih. Udah gitu ularnya Musa alaihissalam makanin ular para penyihir. Berarti makanin tongkat sama ular apa? Mau anaconda, mau makonda, mau babakonda, makan tongkat. Ular apa yang makan? Ilmu sihir mereka udah mentok. Kalau sihir mereka bisa baca. Tapi ini sesuatu yang beyond magic. Di luar magic. Di luar undang-undang ilmu sihir. Mereka tahu ini sesuatu yang lebih kuasa daripada sihir. Dari situ mereka semua beriman serempak. Puluhan ribu dukun tersebut. Kepada Musa alaihissalam. Dan sujud semua di tempat kepada Musa alaihissalam. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu boleh. Sujud sama manusia dulu boleh ya. Syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak boleh. Fir'aun pun mengancamkan atas mereka azab yang pedih dikarenakan meninggalkan agamanya Fir'aun kan? Tapi mereka lebih memilih untuk beriman kepada Musa alaihissalam dan menyelamatkan diri mereka dari azab Allah. Ini maksudnya, yang dimaksud tadi, bahwasanya setiap nabi dan rasul datang dengan genre mukjizat yang sesuai dengan style atau skill yang ada pada kaum tersebut. Yang mereka sangat menguasainya bahkan berbangga-banggakan diri dengannya. Dan di situ terdapat banyak rahasia ilmu sihir. Bahwasanya itu semua hanya khayalan-khayalan dan imajinasi-imajinasi yang dibuat. Tapi qadarullah kalau sihirnya ternyata terjadi beneran ini itu, maka itu bukan karena kuasa jin, bukan karena kuasa dukun, tapi karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, emang Allah udah izinkan untuk terjadi. Sebabnya apapun, mau sebab sihir, mau sebab apapun, terjadi maka terjadilah sebagaimana Allah izinkan. Bukan karena powerfulnya mereka, awas. Ya, seperti yang dikisahkan tentang di Babylonnya Irak kuno, tentang Harut dan Marut. Ingat? Dua malaikat yang Allah turunkan ke bumi, itu kan? Bibabil Harut wa Marut. Akhirnya di mana? Mereka datang untuk menguji manusia. Para manusia akhirnya belajar kepada Harut dan Marut ilmu sihir. Ya? Allah ceritakan hal ini. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka semua belajar kepada Harut dan Marut sihir, bagaimana caranya memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Tuh, ini namanya sihir sorf. Oke? Kalau bikin seseorang lengket ke seseorang, ini sihir ataf.
Felet pakai fa. Atas. Zain. Sebaliknya, bikin seseorang jadi sebel sama pasangannya, sarf, dipalingkan. Faham? Ya? Mereka belajar kepada Harut dan Marut. Padahal mereka udah peringatkan, innama nahnu fitnatun, fala takfur. Sesungguhnya kita adalah ujian buat kalian. Jangan kalian kafir, jangan kalian kufur. Yakni mempelajari sihir adalah kesyirikan, kekufuran. Oh, artinya itu. Tapi tetap mereka belajar kepada Harut dan Marut. Khususnya ilmu felet sarf tadi. Ilmu pelet sarf yang memalingkan seseorang dari pasangannya. Bawaannya nih bini kalau lihat lakinya, dekil amat ya, gitu. Ini laki juga kalau lihat bininya, dia begitu. Bawaannya tuh jadi ilfil sama pasangannya. Padahal Allah berfirman kemudian, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Padahal mereka tidak bisa menimpakan madarat tersebut kepada siapapun. Dengan sihir mereka kan menimpakan madarat. Mereka tuh nggak bisa menimpakan madarat kepada siapapun kecuali hanya dengan izin Allah tuh. Jadi bukan karena powerfulnya mereka bisa sukses itu sihir, bukan. Tapi karena Allah izinkan, emang harus terjadi dengan segala hikmahnya. Diuji dia supaya semakin larut di dalam kekufurannya, disukseskan sihirnya, bisa. Atau tuh orang emang diuji, memang tidak baik satu sama lain, akhirnya emang mesti dipisahkan ala kulli hal, anyway, tuh bisa. Karena Allah inginkan itu dan izinkan itu untuk terjadi dengan segala hikmahnya. Bukan maknanya nih sihir yang powerfulnya, bukan. Paham ya? Itu rahasia sihir. Jadi kalau ada orang berobat, misalnya ke dukun, dan berasa, oh udah aneh sembuh nih perasaan, gitu. Itu yukhayyal ilaih, dikhayalkan kepadanya. Nggak bisa jin menyembuhkan. Yang maha penyembuh, mendingan mati dalam kondisi sakit daripada sembuh dengan kesyirikan, bro. Mending mati dalam kondisi tauhid, beres, oke? Akhirnya jadi kifarat. Iya kan? Atau sembuh dengan kesyirikan? Mending yang mana? Iya kan? Jadi jangan lagi tergoda. Sampaikan ini kepada keluarga kita dan lain-lain. Hakikat sihir dan dukun ini. Sampaikan. Allah udah ceritakan hal ini. Nah. Mereka tidak punya kuasa atas hal itu. Oh itu sih percaya, nggak percaya orang beneran kelihatan. Ya, karena Allah izinkan untuk membuatmu semakin larut di dalam kesyirikan. Jadi either way it's bad. Ya, demikian maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala utus para nabi dengan sebuah mukjizat yang genrenya sesuai dengan genre skill yang ada pada kaum itu. Ya, dapat difahami ya? Fil haqiqah anna sahara saharu bi'ayunin nas. Pada hakikatnya para penyihir itu hanya menyihir mata manusia. Wastarhabuhum dan menakut-nakuti mereka. Waja'u bisihrin azim dan datang membawakan sihir yang seolah-olah mempesona. Haula sahara lam yakun mashurin wa yanzur ila al-hibal wal 'asai annaha al-hibal wa 'asai atau wal 'asa. Sesungguhnya para penyihir itu lam yakun mashurin, mereka tidak terkena efek ilmu sihir itu sendiri. Mereka lihat tongkat-tongkat, tambang-tambang, nggak kena sesak kalau mereka penyihir. Tapi yang kena adalah awam yang belum mempelajari ilmu sihir. Ya. Faqalatis sahara, ketika mereka melihat kuasa yang disampaikan oleh Musa alaihissalam, oke, yang dijadikan pada Musa alaihissalam, mereka berkata, la hadza laisa bisihr, tidak, sungguh ini bukanlah sihir, li'annahum ya'lamun hudud as-sihr, dikarenakan mereka dengan keilmuannya, mereka begitu sangat memahami batasan-batasan kemampuan sihir sampai sejauh apa. Oke? Hadza syai' fawqa qanun as-sihr, ini adalah sesuatu yang beyond, di luar, lebih tinggi daripada sihir. Akhirnya kharru lillahi sujada. Mereka pun tersungkur semua di tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Demikian juga Musa alaihissalam, banyak mukjizat terjadi padanya yang tidak bisa dilakukan oleh para penyihir. Sejago-jagonya penyihir, bisa nggak dia ngebelah lautan sehingga terhubung dua daratan yang terpisah oleh lautan? Bisa nggak? Tapi terjadi pada Musa alaihissalam ketika kepepet, ya kan? Dikejar oleh Faraina, oleh kaum Firaun. Firaun ini kaum Kipti, Indiannya Mesir, Mesir. Adapun kaumnya Musa alaihissalam sana adalah Jewish, Yahudi yang merupakan Exodus yang dibawa di zamannya Yusuf alaihissalam, dari Syam menuju Mesir dulu. Awalnya begitu kan? Kenapa Yahudi ada di Mesir? Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, ketika popularitas Yusuf menghilang, zaman demi zaman berlalu, akhirnya justru bangsa yang pendatang ini diperbudak oleh bangsa yang pribumi. Diperbudaklah para kaum Yahudi. Mereka menunggu the Savior, sang penyelamat, sebagaimana dikhabarkan pada mereka melalui kitab-kitab yang ada pada mereka, yang diturunkan pada mereka. Mereka menunggu kedatangan Musa alaihissalam. Nah, akhirnya jadilah Musa dan kemudian datang sebagai penyelamat mereka. Ketika dikejar, dan akhirnya mereka menghadapi lautan di depan, sementara di belakang pasukan Fir'aun siap menghancurkan mereka dan mengejar mereka, barulah Allah Subhanahu wa taala, tuh selalu Allah memberikan pertolongan injury time. Mereka semua udah goyang imannya, akidahnya udah goyang, dan berkata, hancurlah kita, habislah kita sudah. Musa alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah akan menolong kita. Sesungguhnya Allah akan menolong kita. Tetap yakin Musa alaihissalam dan meyakinkan kaumnya. Sehingga akhirnya Allah perintahkan Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut sehingga terbelahlah lautan itu. Padahal penyihir pada saat itu ada nggak bersama Musa? Ada. Tapi bisa nggak para penyihir melakukan itu? Samiri yang akhirnya bisa membuat kebo ngomong. Ingat nggak kasus Samiri? Itu ada, dia Exodus bersama Musa alaihissalam di situ. Pada saat itu kenapa nggak belah laut? Faham nggak? Samiri ini termasuk orang yang ikut di barisan belakangnya itu, tapi nggak bisa belah. Dan itu pun terjadi pada Musa alaihissalam, bukan dengan kuasa Musa, kuasa Allah Subhanahu wa taala dan izin Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang Allah perintahkan. Tidak maknanya setiap saat Musa alaihissalam ke laut getok-getokin tongkatnya terus tebelah. Enggak begitu. Pada saat yang Allah perintahkan. Demikian juga ketika mereka kekeringan. Akhirnya Allah perintahkan pada mereka, wadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Gebuklah batu tersebut dengan tongkatmu dan keluarlah dari batu tersebut 12 aina, 12 mata. 12 mata air ini buat 12 suku Bani Israel itu. Ya? Allah selamatkan Musa alaihissalam bersama para pengikutnya sehingga mereka melalui laut bitariq yabis pada jalanan yang sangat kering karena lautan membelah, dan kemudian ketika pasukan Firaun mengejarnya di belakang dan Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Firaun ketika Musa dan para pengikutnya telah menyelamatkan diri ke daratan selanjutnya. Ya kan? Wa idz farraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ahla fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belahkan untuk kalian lautan. Dan kemudian kami selamatkan kalian. Dan kemudian kami tenggelamkan Fir'aun and the gang. Ala Fir'aun. Wa antum tanzurun. Dan kalian lihat sendiri. Allah lagi menegur Bani Israel akan nikmat yang diberikan atas mereka. Dan awas, seorang yang tidak berakidah baik, yang berakidah klinik mistis, yang diperhatikan adalah apanya? Tongkatnya Musa yang sakti. Tuh, ngaco nggak? Karena apa-apa gebuk tongkatnya, akhirnya apa? Tongkatnya Musa di mana? Tuh, dipikir tongkatnya yang sakti. Padahal kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tongkatnya Musa alaihissalam yang dicari. Iya kan? Dapat difahami itu ya? Arsalallahu al-anbiya wa rusul bi ayat wa mu'jizat bahirat. Demikian Allah mengutus para nabi dan rasul
dengan tanda-tanda kebesaran dan mu'jizah-mu'jizah yang mempesona, yatahadda biha ar-rasulu qaumah, yang dengan mu'jizat itu ia menantang kaumnya. Coba kalian bisa nggak mengalahkan ini? Tuh. Dan fungsi mu'jizat diambil dari kata ajaz, yu'jiz. Akhirnya apa? Artinya apa? Melemahkan, mengalahkan. Bikin yang lain nggak bisa, ya'ti bimithli. Membuat hal yang kayak begini nggak bisa. Tuh. Seolah-olah mu'jizat ini berkata, saddiq rasuli fima yuballighu anni. Percayailah kabar yang dibawakan utusanku dalam apa yang dibawakannya dariku. Mukjizat ini fungsinya bikin manusia sampai ke pojok dan gak ada pilihan lain kecuali harus beriman. Itu fungsinya mukjizat itu. Melemahkan mereka. Nih mukjizat terjadi pada para nabi dan rasul. Dapat difahami itu mukjizat, arti dan fungsinya apa? Untuk menegaskan kebenaran risalah yang dibawakan nabi dan rasul tersebut. Ya, itu fungsi mukjizat. Baik. Nah, kemudian ikhwati rahimakumullah, di waktu yang sama Allah juga turunkan kitab kepada para rasul tersebut. Apa bedanya rasul dan nabi? Ingat? Rasul datang membawa kitab, membawa syariat baru, menyempurnakan syariat sebelumnya. Syariat ini dilambangkan dengan kitab yang baru. Oke? Nah, Rasul datang membawakan kitab. Nah, kitab ini sebagai manhaj, sebagai konsep kehidupan. Di situ ada daftar list apa yang Allah inginkan pada para manusia. Itu. Ini lakukan ini, tinggalkan ini halal, ini haram, begitu. Yakini demikian, jangan kau yakini demikian, begitu. Itu kitab. Fungsinya sebagai juklak manhaj, kurikulum bagi kaum tersebut. Tapi kitab tersebut bukanlah mukjizat pada Rasul itu. Awas, kitabnya mukjizat gak? Bukan. Kenapa? Mukjizat digunakan untuk menantang kaumnya. Coba bikin yang kayak gini, kalahin nih, bisa gak? Tuh mukjizat. Oke? Tapi apakah kitab yang ada pada Ibrahim alaihissalam, Suhuf, pada Dawud, Zabur, pada Musa, perjanjian lama, Taurat, dan pada Isa, perjanjian baru, atau Injil. Digunakan untuk menantang kaumnya, coba bikin buku yang kayak gini, bisa nggak? Enggak. Karena apa? Kitabnya itu bukan mukjizat. Mukjizatnya adalah mukjizat yang terjadi pada mereka. Kitabnya sendiri hanya sebagai manhaj. Faham ya? Nah, spesialnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan atasnya Al-Quran. Al-Quran sebagai manhaj kayak kaum-kaum terdahulu dan sebagai mukjizat di waktu yang sama. Faham? Digunakan untuk nantang, coba bikin kayak gini kalau mampu. Sesurat aja. Dan juga spesialnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi diutus untuk zaman tertentu atau kaum tertentu, tempat tertentu. Oke? Jadi mukjizatnya hanya berasa pada kaum itu dan pada zaman itu. Tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk semesta alam. Untuk semua kaum, semua tempat, bahkan untuk para manusia dan para jin. Adapun nabi-nabi dan rasul terdahulu hanya zaman dan makan. Makan ini tempat. Artinya makan, artinya tempat. Makan bahasa Arab, artinya tempat. Jadi makan tempat ini double, nggak ajib. Oke? Setiap Nabi Musa alaihissalam mukjizatnya berasa hanya pada kaum itu doang, iya kan? Di zaman itu doang. Tapi Isa alaihissalam berasa di zaman itu doang, di kaum itu doang, iya kan? Iya kan? Tapi Rasul SAW diutus untuk semesta alam, untuk seluruh kaum, seluruh ras. Bahkan untuk ins wal jin, untuk jin dan dan tetap mukjizat sifatnya. Sampai akhir zaman. Ya ini yang dibilang zamakan. Zaman dan makan. Zamakan. Di dalam istilah bahasa Arab. Rasul mukjizatnya ursila lizzamakan. Rasul diutus untuk setiap zaman, setiap makan, setiap zaman, setiap waktu.
itu adalah bentuk mukjizat bagi kaumnya dan bagi kaum-kaum yang lain, bentuk mukjizat pada zamannya dan pada setiap zaman yang datang setelahnya. Al-Quran tuh. Okay? Berbeda dengan Rasul terdahulu. Dibagi-baginya mukjizat dan kitab. Hanya pada zaman dia berlaku, kitab tersebut hanya pada zaman dia. Datang kitab baru terhapus sudah. Mansuh. Iya kan? Iya kan? Hanya pada kaum dia. Dan berasanya mukjizat hanya pada bagi mereka yang melihatnya pada saat itu aja. Iya kan? Tapi Rasul SAW diturunkan kitab yang mukjizatnya bisa dirasakan di setiap zaman. Setiap manusia bisa melihat mukjizatnya. Nah ini spesialnya yang ada pada Rasulullah SAW. Jadi demikian, arsalallahu al-anbiya war rusul bi ayat wa mu'jizat bahirat. Allah mengutus para nabi dan rasul dengan tanda-tanda kebesaran dan mu'jizah-mu'jizah yang bahirat, ya. Mengagumkan. Yatahadda bihar rasulu qaumah, yang dimana dengan itu seorang nabi atau seorang rasul menantang kaumnya, yatu bimithli ma ja'a bih. Coba bisa tidak kalian jadikan seperti yang hal demikian. Ya? Itu yang dimaksud oleh hadis bab ini yang sedang kita bicarakan, hadis Abu Hurairah tadi, ya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau datang ma'awa'ad bimutlaq az-zaman wal makan wa mutlaq al-makan. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, okay, ditujukan untuk mutlak zaman, mutlak makan, semua zaman dan semua tempat. Ya. Ini yang dibilang zamakan di dalam bahasa Arab. Li'annahu laisa nabiyyan qaumiyan, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang nabi yang hanya diutus pada kaum tertentu. Ammal anbiya qablah, adapun para nabi-nabi sebelumnya, fakanu yub'atsun ila qaumihi khassah. Mereka hanya diutus kepada kaumnya saja, khususnya. Amma Muhammad, adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ja'a lil alam kulli. Maka ia sallallahu alaihi wasallam beliau telah datang untuk semua alam semesta. Ya. Liyuballigh risalatah ila sairil insi bal ila sairil jin. Ia datang untuk menyampaikan risalahnya, misinya. Risalah artinya misi. Okay? Yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala padanya kepada seluruh jin dan manusia. Ya. Musa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala utus dengan banyak bentuk mukjizat yang zahir, yang hissiyah. Mukjizat hissiyah artinya mukjizat yang kelihatan mata, ya. Liman yarawnaha, bagi mereka yang melihatnya. Walakinnana, tapi kita lam narawha, kita tidak melihat mukjizat yang terjadi pada Musa alaihissalam. Wa nu'min biha, tapi kita beriman kepadanya karena ini kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Unzila 'ala rusul kutub, diturunkan kepada para rasul tersebut kitab-kitab. Wal yakun al-kitab manhajuhum, dengan tujuan agar kitab ini menjadi kurikulum mereka, juklak mereka. Ya. Walakin lam yatahadda qaumahum bil kitab nafsu. Tapi tidaklah para rasul tersebut menantang kaum mereka dengan kitab itu. Coba bikin kayak kitab ini, enggak ada. Para rasul tersebut enggak ada. Ya. Innama yatahaddahum bil mu'jizat. Para rasul tersebut menantang kaumnya dengan mukjizat-mukjizat yang dijadikan atas mereka. Ya. Ka'anna Allah Ta'ala yaqulu linnas, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para manusia bihadhil mu'jizat, dengan mukjizat ini, saddiq rasuli fima yuballighu anni. Tuh, percayailah utusanku dalam kabar yang dibawakannya dariku. Tuh. Demikian fungsi mukjizat, seolah-olah berbicara demikian. Taqum maqam hadhil jumlah. Ya. Wa kana 'adatullah ma'ar rasul, dan demikianlah kebiasaan Allah kepada para rasul, yu'ti al-wahid minhum kitaban manhajan, di mana Allah menjadikan bagi setiap rasul tersebut sebuah kitab yang menjadi konsep, okay, peraturan. Ya. Yu'ti kitaban fihi ma yurid minal qaum, di situ terdapat keterangan apa yang Allah kehendaki dari kaum itu. Yang dimana alladzi arsala ilaihim rasulah, yang dimana Allah utus kepada mereka rasulnya tersebut. Lakin la yatahadda bi kitabi hadza, tapi rasulnya tersebut tidaklah menantang kaumnya dengan kitab yang diturunkan padanya tersebut. Innama yatahadda bil mu'jizatidz zahirah. Sekali lagi, yang ada rasul tersebut menantang kaumnya dengan mukjizat-mukjizat
yang Allah jadikan pada mereka, tu'akid sidqar rasul, yang dimana mukjizat tersebut Allah jadikan pada mereka untuk menegaskan kebenaran kabar yang dibawakan oleh Rasul tersebut, bahwasanya ia beneran diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaum-kaum terdahulu tahu, ketika seseorang mengaku Nabi, mengaku Rasul, langsung ditagih. Mukjizatnya apa? Orang dahulu tahu. Oke? Hatta ja Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sehingga datanglah zamannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Faja bi kitab huwa ainul mu'jizah, spesialnya adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan sebuah kitab yang di mana kitabnya itu sendiri adalah bentuk mukjizat. No, berarti kitabnya digunakan untuk menantang kaumnya. Coba bikin kayak begini, bisa nggak gitu? Ada nggak Musa alaihissalam menantang kaumnya dengan Taurat? Coba kalian bikin yang kayak Taurat, bisa nggak? Nggak bisa. Karena emang bukan mukjizat. Oke? Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran yang dibawakannya, Al-Qurannya sendiri itu udah mukjizat. Ya, di waktu yang sama Al-Quran manhaj, sebagaimana kitab-kitab terdahulu sebagai patokan, sebagai konsep beragama yang menjadi patokan, dan di situ keterangan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manhaj. Tapi juga di waktu yang sama Quran tersebut adalah mukjizat. Dalam artian ini sesuatu yang benar-benar, membuat para manusia tidak bisa bikin yang kayak gini. Artinya begitu. Digunakan untuk menantang manusia. Ya. Wa bi mu'jizahi ainul manhaj. Di waktu yang sama membawakan kitab yang dimana kitab tersebut juga adalah manhaj. Walam yakun dzalika illa lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Dan speciality itu hanya ada pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pada rasul yang lain. Ya. Demikian yang terjadi pada Isa alaihissalam. Isa alaihissalam, jadi setiap kaum pada zaman-zaman tertentu mereka punya skill-skill yang mereka banggakan, kan? Okay? Isa alaihissalam diutus kepada kaum yang membanggakan ilmu medis pada mereka dan ada sihir pada mereka. Datanglah Isa alaihissalam dengan mukjizat yang mematahkan itu semua pada mereka. Ya, mematahkan itu semua pada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini. Nih. Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan tanda-tanda kebesaran dari Tuhan kalian, dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Inni akhluqu lakum minat tin ka hay'ati thair. Nih, aku buatkan kalian dari tin, dari clay, tanah basah. Oke? Bentuk burung-burungan. Fa'anfukhu fihi, kemudian aku tiup. Fayakunu thairan bi iznillah. Berubah tuh jadi burung beneran dengan izin Allah. Tuh lihat, sejago-jagonya sihir nggak bisa rubah makhluk jadi makhluk. Satu makhluk menjadi makhluk lain nggak bisa. Sejago-jagonya jin nggak bisa. Sejago-jagonya jin yang dimana mereka memberikan jasanya, pelayanannya kepada para penyihir, gitu. Yang dimana penyihir tersebut memanggil mereka dengan software yang telah mereka kembangkan gitu. Okay? Bisa nggak mereka ngerubah tanah liat jadi burung, bisa gak? Nggak bisa. Isa alaihissalam bisa. Nih, akhluqu lakum minat tin ka hay'ati thairi fa'anfukhu fihi fayakunu thairan biiznillah. Nih, aku buatkan buat kalian bentuk burung dari tanah liat, kemudian aku tiup. Jadi burung beneran, terbang biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dan nih, aku sembuhkan orang yang akmah. Akmah ini buta cacat dari lahir. Mereka membangga-banggakan ilmu medis. Orang sakit mata buta itu bisa mereka sembuhkan. Okay? Tapi buta cacat dari lahir itu mereka nyerah, angkat tangan. Medis nggak bisa benahin. Udah, ini sih emang produk gagal, katanya gitu. Emang begitu udah diciptakan, nggak bisa kita benahin. Tapi dengan Isa alaihissalam, dengan healing touch, dengan sentuhan yang menyembuhkan, ya, sembuh. Ubri al-akmah. Orang medis tahu, wah, lo medis nggak bisa nyembuhin ini. Wal abras, dan aku sembuhkan orang yang kusta, yang taun. Pada saat itu, taun penyakit yang menakutkan, menjadi wabah. Okay? Ingat hadis tentang taun? Dulu adalah
bentuk rijz, azab yang Allah jadikan kepada sebagian Bani Israel. Dan kemudian Allah jadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tuh, jadi ta'un bagi orang yang beriman adalah syaraf, honor, kemuliaan, kehormatan. Samakan kepada semua bentuk wabah yang terjadi kepada orang yang beriman. Itu adalah kehormatan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan aib. Bukan aib sama sekali. Ya? Kiaskan kepada semua bentuk wabah. Ya. Wabah-wabah yang terjadi, apapun namanya itu, dan bagaimanapun efeknya, ketika itu terjadi, bagi orang yang beriman, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana wahyu kabarkan. Ja'alahallahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan wabah demikian sebagai rahmat bagi kaum yang beriman. Wabah. Ya. Demikian fungsi mukjizat. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dengan mukjizat itu, saddiq rasuli fima yuballigh anni. Percayailah, yakinilah utusanku pada apa yang dibawakan dariku, kabar yang dibawakan dariku. Wa kana 'adatallah ma'ar rusul yu'ti al-wahid minhum kitaban manhaja. Sehingga datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kemudian Isa alaihi salam datang kepada kaum yang menguasai ilmu medis dan sihir, dan akhirnya Isa alaihissalam pun bentuk mukjizatnya demikian. Okay? Ubriul akmah wal abros. Nih, aku sembuhkan orang yang buta cacat sejak lahir dan orang yang abros. Yang abros yang lepra. Oke? Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uhyil mauta biiznillah. Tuh, dulu lepra saja adalah hal yang sangat menakutkan dan mereka nggak bisa handle. Akhirnya apa? Seringkali orang-orang yang terkena kusta dimumi sama mereka, dibalut, diperban sebadan, oke? Dan kemudian ditaruh dipisahkan dari kaumnya, oke? Dipisahkan dari kaumnya. Ini yang dibilang hajar sehi, Nah itu di embargo demi tujuan kesehatan, dilakban, diisolasi dengan tujuan kesehatan itu. Oke? Wa uhyil mauta biiznillah. Bahkan kata Isa alaihissalam, bahkan aku hidupkan kembali orang yang sudah mati dengan izin Allah. Medis apa bisa hidupin lagi orang mati? Medis yang kayak mana? Mentok udah. Para ahli medis pada masa itu tahu. Wallah, ini di luar medis sudah. Ngidupin orang mati noh. Medis apaan? Hah? Pakai vaksin yang kayak gimana itu? Ngidupin lagi orang mati noh. Wallah, ini mukjizat. Akhirnya mereka beriman. Itulah mukjizat menggiring manusia sampai ke pojok supaya mereka nggak punya pilihan lain kecuali harus terima dan beriman dengan kabar yang dibawakan oleh Rasul, Nabi yang datang pada mereka. Demikian yang terjadi pada Zabur, kitab yang diturunkan atas Dawud alaihis salam. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, Az-Zabur kitab Dawud alaihis salam. Zabur adalah kitabnya Dawud alaihis salam, fiha 150 surah, di dalamnya terdapat 150 surat. Laisa fiha hukmun la halal wa la haram, tapi tidak ada satu hukum pun di dalam buku itu. Tidak halal, tidak haram. Innama huwa hikam wa mawa'id. Buku tersebut isinya cuma hikmah-hikmah dan nasihat-nasihat saja. Nggak ada satu hukum pun halal haram, nggak ada. Ya, isinya cuma nilai-nilai hikmah-hikmah dan mawa'id. Ya, nasihat. Wa kana Dawud hasan as-saut. Nah, Dawud alaihissalam, mukjizatnya diantaranya suara yang begitu indah luar biasa. Ya, fa idza akhadha fi qira'ati az-Zabur, maka ketika Dawud alaihissalam mulai membaca kitab Zabur, ijtama ilaihi al-insu wal jinnu wat tayru wal wuhush li husni sauti, maka akan berkumpullah di sekeliling Dawud alaihissalam seluruh manusia yang ada di situ, jin-jin, bahkan hewan-hewan buas, pada duduk tenang mendengarkan apa yang dibacakan Dawud alaihissalam. Li husni sauti, karena begitu indahnya suara Dawud alaihissalam.
suara yang ada pada Daud alaihissalam wallahu alam sebagaimana ketampanan yang ada pada Yusuf alaihissalam. Ya, kita nggak dapat la tampannya wala suaranya. Kita. La hada wala hada. Iya. Jadi Yusuf alaihissalam ikhwah, ketika, nah itu mukjizat yang ada padanya berarti. Okay? Yusuf alaihissalam berlalu dan para wanita sedang memotong-motong tufah apel. Okay? Mereka mengiris-ngiris tangannya tanpa sadar karena apa? Terpesona melihat keindahan yang ada pada Yusuf alaihissalam. Dia syatrul jamal, diberikan baginya 50% ketampanan. Jadi ketampanan ini 100%. Dibelah dua. 50% Allah bagikan bagi seluruh lelaki yang ada di muka bumi sejak zaman awal sampai hari kiamat. Kita hanya berbagi dari yang 50% jatahnya. Oke? Nah 50% kepada satu individu. Tuh itu artinya. Yusuf alaihissalam. Kebayang gak? Sehingga ketika melihat Yusuf alaihissalam, begitu terpesona keindahannya luar biasa tanpa disadari mereka memotong-motong tangan. Ini para wanita memotong-motong tangan mereka. Begitu. Dan kemudian diantara juga kelebihan yang ada pada Daud, Allah berfirman, wa alanna lahul hadid. Dan kami lembutkan besi di tangan Daud alaihissalam. Jadi dia banyak membuat armor sama weapons. Banyak membuat baju perang sama senjata. Akhirnya jadi raja kan, bentuk kerajaan. Ya. Yang akhirnya diwariskan pada anaknya itu Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Ya. Allah berfirman, walaqad ataina Dawuda minna fadlan. Sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami, ya jibala awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid. Maka wahai para gunung-gunung dan para burung-burung, bertasbihlah kau bersama Daud berulang-ulang alaihis salam. Tuh Allah perintahkan pada gunung bahkan, pada para burung-burung. Ya. Dan kami lembutkan baginya besi. Kami lembekkan bagi Daud alaihissalam besi. Ya. Demikian juga Taurat tidak pernah menjadi mukjizat yang dengan itu Musa alaihissalam menantang kaumnya. Tidak. Demikian juga Injil. Apakah Isa alaihissalam menantang kaumnya dengan Injil? Tidak. Apakah juga Daud alaihissalam, Musa alaihissalam, atau Ibrahim alaihissalam menantang kaumnya dengan kitab-kitab yang ada pada mereka? Pada Ibrahim apa? Suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Apakah menantang kaumnya? Coba bikin. Enggak. Ibrahim alaihissalam punya mukjizat tersendiri, mukjizat zahirah, yaitu apa? Tuqdhaf ilan nar, dilemparkan ke neraka, fatakun bardan wa salaman ala Ibrahim. Akhirnya dilempar ke api, ke nar, afwan, astagfirullah, dilemparkan ke neraka, ke nar kepada api, takun bardan wa salaman, akhirnya ni api menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Ya, Jibril pada saat itu menawarkan diri. Ibrahim, do you need any help? Apa kau butuh pertolonganku? Lagi dibakar. Kata Ibrahim, amma mink fala. Adapun darimu aku enggak butuh. Itu dari Allah Subhanahu. Jibril, syadidul quwa. Malaikat yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat menawarkan bantuan. Kau butuh pertolongan? Enggak. Tawakalnya hanya kepada Allah. Akhirnya Allah perintahkan yang api untuk jadi dingin bagi Ibrahim alaihissalam. Ya. Demikian juga kisah Ashabul Ukhdud. Ingat kisah Ghulam? Hah? Berarti itu di masa Isa alaihissalam, di mana dia banyak menyembuhkan penyakit, iya kan? Ingat kan Ashabul Ukhdud? Itu di masanya Isa alaihissalam. Ya. Sepeninggal Isa alaihissalam. Ya. Kecuali yang ada pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan juga sebagaimana Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Mukjizat-mukjizat yang hissiyah, yang zahir, yang kelihatan mata terjadi enggak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terjadi. Insyiqaq al-qamar, dibelahnya bulan, terjadi. Tasbih al-hasa, bertasbihnya kerikil-kerikil di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi. Salamul hajar alaih,
batu memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susu yang mengalir dari sela jarinya. Kemudian makanan yang sedikit didoakannya menjadi mencukupi banyak kaum sebagaimana yang terjadi pada Jabir bin Abdullah ibn Haram radhiyallahu anhu. Terjadi mukjizat zahir sebagaimana terjadi juga pada rasul-rasul terdahulu, ya kan? Diriwayatkan Imam Tabrani, Abu Ya'la, Al-Bazzar dan Ibnu Hibban dan lain-lain rahimahumullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, indama ja'a al-a'rabi faqala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari seorang badui Arab mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya, "Amursalun ant? Emang beneran ente diutus Rasul ente?" Begitu Nabi. Badui enggak punya adab. Nggih? Amursalun ant? Emang beneran ente diutus? Begitu. Kalau Rasul berkata, "Na'am." Iya. Qal wa ma ayatu irsalik? Kalau iya, apa tanda-tanda? Oke, di mana kau diutus? Tuh langsung orang pasti langsung nagih mukjizat kalau seseorang ngaku nabi atau rasul. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, "Ara'ait law da'utu hadhihi al-jaza?" Coba menurutmu gimana kalau aku panggil pohon korma muda, ada sebuah pohon korma muda jauh. Oke? Kalau aku panggil an-nakhlah saghira, fa'atat, kemudian dia datang ke sini, faqamat baina yaday, dia berhenti di hadapanku, fasyahidat li, dan dia bersaksi bagiku bahwasanya aku adalah Rasulullah. Awa kunta musaddiqi, apakah kau akan percaya kepadaku? Kata Rasulullah. Ini badui malah, awa tastati, emang bisa? Kata Rasulullah, bisa. Langsung Rasulullah SAW panggil tu nakhlah, mungkin ini pohon muda, pohon korma muda, dan kemudian bergeraklah pohon tersebut, tashuqqul arda syaqqa wa takhuddul arda khadda, dia belah muka bumi, dia belah bumi, bergerak sebagaimana bergeraknya seorang manusia mendekat. Okay? Beneran mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasul berkata kepadanya, "Man ana?" Siapa aku? Qal al-'idhq. Kemudian berkatalah pohon korma muda itu, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah. Di sanad lain bahkan ia bersaksi, bersumpah bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Berbicara nih pohon. Kemudian Rasul perintahkan ia kembali pohon tersebut membelah tanah dan kembali ila mambatih, kepada tempat tumbuh awalnya. Ini badui melihat hal ini, dia pulang kepada kaumnya dan berkata langsung, "Ji'tukum min 'indi asharin nas." Aku barusan ketemu orang yang jago sihir luar biasa. Mukjizat tersebut ia melihatnya sebagai ji'tukum min 'indi asharin nas. Barusan aku ketemu orang yang jago sihir luar biasa. Kata badui tersebut kepada kaum. Nah, terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mukjizat yang demikian, yang zahir, ya. Tapi kemudian juga diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, di mana Al-Qur'anul Karim ini adalah mukjizat juga di waktu yang sama, dan dia adalah manhaj juga sebagaimana kitab-kitab terdahulu, ya. Mana Rasul berkata, "Innama kana alladzi utituhu wahyan awhahu Allahu ilai." Adapun yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadaku. Ya. Wa yalhaq bil kitab sunnah, demikian juga yang termasuk bentuk wahyu, juga adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi sunnah juga adalah bentuk mukjizat. Jadi demikian. Fal wahyu wahyan, sebagaimana diyakini ahlu sunnah, wahyu itu ada dua, wahyu kitab dan wahyu sunnah. Walaysa al-i'jaz maqsuran ala kitabillah, maka sisi atau sifat mukjizat tersebut bukan hanya terbatas ada pada kitabullah, tapi juga ada pada isi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikhabarkan riwayat Imam Abu Dawud, Turmudi rahimahumullah dari Miqdam ibn Ma'di Yakrib, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan atasku Alkitab, yakni Al-Qur'anul Karim, wa mithlahu, dan hal yang serupa dengannya, ma'ah, seiring dengannya. Ya. Apa yang serupa dengannya? Yakni sunnah, ya. Maka kemudian apa yang menjadi bentuk mukjizat dari
Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, Rasulullah SAW menghadapi kaum dengan skill tertentu sebagaimana Rasul-Rasul terdahulu. Nah, di dalam hal ini Rasulullah SAW menghadapi kaum yang menguasai skill dari sisi syair. Dari sisi syair. Syair adalah hal yang sangat mendarah daging pada mereka dan mereka bangga-banggakan pada diri mereka. Ilmu syair mereka udah mentok. Okay? Datang Rasulullah SAW dengan mukjizat yang kitab, bahasanya bahasa yang dipakai para penyair itu juga sama bahasanya. Okay? Tapi para penyair ini dengan ilmu syairnya yang mereka kuasai dengan chemistry syair, mereka bisa merasakan bahwasanya bahasa yang ada pada Al-Quran sungguh terlalu indah untuk menjadi bahasa manusia. Bukan syair. Itu bukan syair. Ya? Seperti yang terjadi pada Unais. Saudaranya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar ini udah sholat 3 tahun sebelum perintah sholat turun. Abu Dzar ini udah sholat 3 tahun. Dia bercerita kepada para pemuda, para tabi'in, aku udah sholat sebelum 3 tahun sebelum diperintahkan sholat atas Rasulullah SAW. Karena dia apa? Dia tadinya di atas agama Ibrahim dan mencari-cari agama. Mencari-cari agama. Udah sampai kepada agama yang harusnya bertahun, cuman belum ketemu Rasulullah SAW. Pengen beribadah kepada Allah gimana? Ditanya oleh pada dia, bagaimana dulu kau sholat ya Syekh? Pokoknya aku berdiri dari awal malam sampai akhir subuh, kemudian aku pun terlunglai sebagaimana jatuhnya sehelai kain. Gua berdiri aja muji-muji Allah. Gitu. Dia nggak tahu harus ngapain, belum ketemu syari, tapi udah sampai kepada poin tahu. Sampai suatu hari ketika ia melakukan perjalanan, okay? Ketika ia melakukan perjalanan, diriwayatkan Imam Muslim dan juga Imam Baghawi dengan sanadnya dari Abdullah bin Samit radhiyallahu anhu. Abu Dzar bercerita, qala li akhi Unais, suatu hari Unais saudaraku berkata kepadaku, qad badat li hajah ila Makkah. Aku ada keperluan sebentar di Mekah. Fahal anta kafi hatta arji' ilai? Maukah kau mewakiliku dulu sampai aku datang nanti? Yani nitip keluarganya sebentar sehingga aku kembali. Okay? Akhirnya, qult na'am. Abu Dzar bilang, ya tayyib, silakan. Okay? Fakharaja Unais pun pergi menuju Mekah. Farasa alayya. Ternyata di Mekah lama benar. Kirain cuman berapa lama? Ternyata lama banget. Okay? Thumma ja, kemudian akhirnya datang juga faqal, dan kemudian Unais berkata, inni laqitu rajulan ala dinik. Sesungguhnya aku di Mekah tadi ketemu seseorang yang agamanya sama seperti agamamu. Okay? Inilah itu rajulan ala dinik yazam anallaha arsalah. Dia mengaku bahwasanya Allah telah mengutusnya. Ya kan? Yusammunahu as-sabi, tapi kaumnya menuduhnya sabi, dia murtad dari agama tradisional. Menuduhnya penyair, menuduhnya sihir. Gitu. Yaz'amun annahu kadzib. Kaumnya menuduhnya bahwasanya ia pendusta, ia penyihir, ia penyair. Wa qad sami'tu qawlahu fa wallah ma huwa biqaulihim. Dan sungguh aku telah mendengar sendiri perkataan Rasul tersebut, dan demi Allah tidak seperti sebagaimana yang dituduhkan kaumnya padanya. Nggih? Faqala Unais lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Unais pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Unais berkata kepada Nabi pada saat itu, ma biyya raghbatun an dinik. Sungguh aku tidak memiliki kadar kebencian sama sekali kepada agamamu. Fa inni qad aslamt wa saddaqt. Sesungguhnya aku telah berislam dan mengimani orang tersebut, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Unais beriman lagi. Syuf, Unais ini penyair yang jago luar biasa. Seseorang kalau ketemu penyair lain, wah mau ngadu syair nih, okay? Mereka menjadikan seorang hakim, wasit, yang menentukan nanti mana yang lebih dominan dibanding yang lain. Mereka pertaruhkan apa yang ada pada mereka. Oke, yang kalah ambil ontaknya ya. Tuh, ontak misalnya. Bisa jadi seorang penyair pergi tanpa ontak, pulang dengan beberapa ontak, bisa jadi. Pakai skill syairnya. Akhirnya mereka ngadu syair. Dan kemudian masuk ke hajat ledek-ledekan. Dan kalau udah ledek-ledekan, mereka mencelanya dengan
Telunjuk, makanya telunjuk ini dibilang sababah, untuk sabba yasubbu, mencela, mock. Oke? Dan kemudian mereka memiringkan imamahnya, kemudian menurunkan celananya, bahkan seringkali menunjukkan manakhir bokongnya kepada musuhnya sambil mencela-celanya dengan syair. Tuh, battle. Udah ada duluan di jahiliyah itu. Udah ada duluan di jahiliyah. Kalau kita baca Arab qablal Islam, Arab sebelum ini udah berjalan, udah membudaya itu di sono duluan. Oke? Nah, Unais jago syair luar biasa dan diakui. Oke? Ketika ia mendengarkan perkataan yang Muhammad SAW Al-Quran yang dibacakan, oke? Disesuaikan dengan qawaidnya syair, nggak masuk. Syair ada rhymes. Harus sama rhymesnya. Al-Quran dihitung pakai rhymes yang ada pada syair. Rhymesnya ada rhymes 1, rhymes 2, rhymes 3 gitu. Ini yang dipelajari di ilmu bahar, arud, begitu. Oke? Nanti dihitung syair tersebut. Kalau masuk ketukannya, berarti ini benar syair. Tapi kalau ketukannya nggak masuk keluar, oh berarti udah fals. Oke? Nah yang dibacakan Muhammad dihitung pakai kaidah-kaidah syair. Oke? Nggak masuk. Tapi dibilang fals, enggak, justru begitu terasa indah luar biasa. Wallah ini di luar syair. Ini bukan perkataan manusia, terlalu indah. Mereka punya chemistry itu. Karena punya bahasa itu, punya zauk itu. Itu chemistry-nya. Nah ini hilang pada kaum muslimin. Makanya Syekh Utsaimin itu sampai level bilang, setiap orang tua akan bertanggung jawab di hadapan Allah dikarenakan mereka mengajarkan anak-anak mereka bahasa kafir terlebih dahulu sebelum bahasa Quran. Syekh Utsaimin sampai ngomong gitu loh, radhiyallahu anhu. Rahimahullah. Setiap orang tua akan bertanggung jawab di hadapan Allah dikarenakan mereka mengajarkan anak-anaknya duluan bahasa kafir sebelum bahasa Quran. Ya rakyat, bagaimana menurutmu? Hah? Jadi jangan kau kuasai bahasa kafir ini itu sebelum kau kuasai. Ustaz pakai bahasa itu. Deh, gue bisa bahasa Arab, mau nyoba gue loh. Boleh, bukan haram, boleh, bukan haram. Bahasa sesuatu yang umum kok. Gak jadi tasyabuh bil kufar dengan itu. Enggak. Bagus. Boleh. Tapi ada prioritas kewajiban. Awas. Sebagai bukti dari cintamu lebih condong kemana. Ya. Nah, Unais udah gitu. Jadi kalau syair itu ada ketukannya. Oke? Bisa syairnya Imam Syafi'i rahimahullah. Misalnya. Safir tajid iwadan amman tufariquhu. Safir. Lakukanlah safar. Lakukanlah perjalanan. Ini maksudnya move on. Tajid iwadan amman tufariquhu. Bagaimanapun kau akan menemukan pengganti-pengganti dari orang-orang terkasihi yang telah berpisah denganmu. Asal safar, asal move on. Fansab fa inna ladhidzal aishi fin nasabi. Dan teruslah berjuang dan berusaha. Karena sesungguhnya seni kelezatan hidup itu ada pada usaha. Oke? Nanti rhymes syair ada banyak. Dimasukin rhymes A nggak masuk, coba B, coba C, coba D, gitu. Nah ini standar yang dibacakan Imam Syafi'i, ini standar. Pakai yang lain. Alastum khairoman rakibal matoya wa andal alamina butu narahi. Masuk gak? Tuh begitu cara ngitung syair itu begitu. Ini syair bukan, masukin ke ketukan-ketukannya. Masuk gak? Kalau masuk, nah itu syair. Benar berarti. Checklist. Tuh. Tapi kalau fals, gak ada yang masuk. Nah udah salah. Nah Al-Quran, jangan ngomong keluar Ustaz Tuyat yang enggak ngajarin ini di pengajian. Jangan loh. Beneran itu. Ilmu bahar, ilmu arud, pakai ketukan. Betul. Bahkan para penuntut ilmu udah pada gak belajar lagi beginian. Anda juga kalau gak kebetulan gaul sama ahlinya luar biasa emang. Ada sahib.
Nggak belajar nih, nggak dapat beginian. Ada ketukannya. Tapi bahasa Rasul SAW atau bahasa sunnah, dihitung pakai syair nggak masuk. Bisa Rasul bilang, Allahumma la aisha illa aishul akhirah fa aslihil ansara wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Maka perbaikilah kondisi kaum Ansar dan Muhajirin. Itu tahu kan doa itu ketika perang Khandaq waktu itu. Zen? Coba hitung. Allahumma la aisha la aishul akhirah. Keluar dua ketukan udah fals tuh. Udah gak dapat. Tapi bait yang keduanya masuk. Fa aslihil ansara wal muhajirah. Tuh, masuk gak? Bait keduanya masuk, bait kesatunya enggak? Fals, batal. Berarti yang dikatakan Rasul bukan syah. Ini bukti sengaja. Rasul bukan penyair. Sallallahu alaihi wasallam. Tuh, begitu maksudnya. Ngerti gak sih? Udah pura-pura ngerti deh. Itu sisi mukjizat dari sisi lughah yang ada pada Al-Quran. Syuf. Di riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sama Ibnu Abbas. Pernah dengan sajdah najm. Arab ini semua tahu bahasa Arab, menguasai bahasa Quran, dan mereka saling menasihati satu sama lain. Kalau Muhammad baca Quran, jangan dengerin. Nanti kalian terlena. La tasma'u li hadzal Quran wa alghaw fihi la'allakum taghlibun. Mereka saling menasihati satu sama lain. Kenapa? Emang mempesona yang dibacakan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Satu hari ini di riwayat Imam Bukhari ini, lagi keluar Rasulullah SAW tengah hari biasa, mau sholat di Ka'bah. Kemudian di situ biasa ada nadi-nadi, klub pada majelis, di situ pentolan kaum musyrikin, Walid bin Mughirah, Uqbah bin Mu'aid, Abu Jahal, Abu Lahab, The Gang, dan lain-lain. Oke? Terus lumazah itu udah. Itu humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ngomongin begitu tuh. Ngomongin Rasul. Cuman Rasul nggak pedulikan, tetap dia lakukan kebiasaannya. Di tengah hari dia sholat. Rasul sholat antara hijr sama rukun. Oke? Rasul pun sallallahu alaihi wasallam sholat, dan qadarullah pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm. Dan mereka semua terkesima mendengarkannya. Jadi dituduh Rasul, oh ini gila, ini tersihir, ini kesurupan, oke? Dan lain-lain. Oke? Dituduhkan humazatil lumazah. Itu tuh ngomongin Rasul begitu. Rasul baca surat An-Najm, semuanya mendengar Rasul yang membaca sallallahu alaihi wasallam. Syuf. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sungguh sahib kalian, yakni Muhammad, tidaklah dia tersesat, tidak juga dia gila sebagaimana kalian tuduhkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah dia berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Nama huwa wahyun yuha. Adapun yang disampaikan adalah wahyu yang datang padanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh makhluk yang punya kekuatan dahsyat, yakni Jibril yang mengajarkan padanya. Kemudian di surat itu ada cerita kaum-kaum terdahulu yang Allah berikan kekuatan, kemajuan, kebesaran luar biasa. Oke? Ad, Samud, dan lain-lain. Namun Allah hancurkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan pengingkaran mereka terhadap Nabi dan Rasul yang ada pada mereka. Mereka semua terkesima mendengar bacaan surat Najm ini dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ujung-ujung ayatnya. Afa min hadzal azifatil azifah. Sungguh telah mendekat hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah. Sungguh tidak ada penyelamat bagimu dari hari tersebut kecuali hanya Allah. Afa min hadzal hadithi ta'jabun. Apakah dari berita demikian kalian kaget? Merasa aneh dari apa yang dikhabar tadi yang dibacakan? Wa tadhakuna wa la tabkun. Masih sempat kalian ketawa-ketawa dan tidak menangis. Wa antum samidun. Masih sempat kalian santai-santai nyender-nyender.
Fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kepada Allah. Itu kan ayat sajdah. Langsung Rasul SAW sujud di tempat, kaum muslimin yang ada langsung sujud di belakang Rasulullah SAW. Kaum musyrikin gak bisa kuasai badan mereka, sujud di tempat bersama Rasulullah SAW. Tuh, lihat, di luar kuasa mereka badannya. Karena mereka faham bahasa Qur'ani. Setelah itu, setelah beberapa saat, mereka bangun dan saling bertanya satu sama lain. Madza fa'alna? Madza fa'alna? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Asajadna li Rabbi Muhammad? Apa kita sujud kepada Rabbnya Muhammad barusan? Madza fa'alna? Apa yang barusan kita lakukan? Tuh, mereka nggak sadar. Kalau kau mau katakan sada jalalatul Quran wa 'azamatu inadal kufri wa kibriya asyirki fi qulubihim. Di mana keagungan Al-Quran menghancurkan kekerasan, kufur dan kesombongan syirik yang ada pada hati mereka. Dihancurin sama Allah Subhanahu sehingga mereka tak kuasa ikut sujud di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ibnu Abbas bilang, sajada al-muslim wal musyrik wal insu wal jan. Semua manusia dan jin yang ada pada saat itu di situ ikut sujud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena mereka nggak bisa menahan diri. Mereka paham bahasa ini. Mereka dapat chemistry-nya. Cuman sisanya tinggal kesombongannya ini. Sombong itu apa? Menolak kebenaran. Nah, udah sisanya itu doang. Ya. Nah, itu dari satu sisi mukjizat Al-Quran, yaitu sisi apa? Lughah, bahasanya. Mereka yang faham syair, faham ini, tahu bahwa ini terlalu indah untuk jadi perkataan manusia. Dikata syair, bukan. Dihitung, nggak masuk syair. Unais berkata, Innila a'lam, sesungguhnya aku tahu ketukan-ketukan syair, sesungguhnya aku tahu dan sesungguhnya juga aku tahu jampe-jampe para penyihir. Tuh. Kalau penyihir suka pakai jampe-jampe juga begitu. Yang kayak begini, jampe-jampe harupat, gerak gede, gerak lompat. Tuh, suka begitu tuh. Aku tahu juga itu. Tapi aku dengarkan apa yang dibacakan Muhammad, wallah nggak masuk. Beda. Begitu. Nah juga dari sisi ijaz, mukjizatnya juga dari sisi ilmi, saintis. No. Makanya dia, mukjizat bukan hanya pada zaman Rasulullah. Dia jadi mukjizat di setiap zaman. Kenapa? Selalu ketemu, terbukti, penelitian-penelitian ilmiah yang udah ada isyaratnya di dalam Al-Quran. Ketemu di zaman-zaman berikutnya tuh. Maka mukjizat bagi tiap zaman. Kalaupun mereka tidak berbahasa Arab. Makanya mukjizat Rasul zamakan. Bagi tiap zaman, bagi tiap makan. Bukan hanya bagi bangsa itu di zaman itu. Tidak. Tapi setiap bangsa di setiap zaman. Proses penciptaan manusia. Medis orang sampai mana? Pengetahuan medis sampai mana? Tapi Allah udah jelaskan di dalam Al-Quran. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma ja'alna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma. Tuh, sungguh kami telah ciptakan manusia dari rangkaian tanah liat. Kemudian kami jadikan nutfah liquid, bentuk cair fi qararin makin, di tempat yang kuat, rahim. Kemudian kami jadikan liquid ini menjadi gel, tuh mengental. Gel ini menjadi segumpal daging, mudghah. Mudghah ini kemudian kami jadikan tulang. Kemudian kami bungkus tulang tersebut dengan daging. Dan kemudian thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan sebagai bentuk makhluk yang lain, makhluk baru. Lihat proses penciptaan manusia di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bahkan dengan spesifik detail dijelaskan waktunya berapa lama. Inna ahadakum yajma'u khalqu fi batni ummi, hadisnya Ibnu Mas'ud. Setiap kalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, setiap kalian itu berada di perut ibunya, di rahim ibunya, arba'in yauman nutfah, 40 hari dalam bentuk liquid, cair.
Tsumma sar 'alaqah mithlu dzalik. Kemudian berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah, mithlu dzalik. Selama itu juga, yakni 40 hari juga. Kemudian mudghah mithlu dzalik. Kemudian segumpal daging seperti itu juga, 40 hari juga tuh, 120 hari. Udah 120 hari baru ditiupkan kepadanya ruh. Tuh, berarti nyawa ada di janin itu umur 120 hari. Berapa bulan? Medis mana udah nyampe situ? Mau bilang Rasul baca medis dari kaum lain. Satu, kaum lain medisnya belum sampai situ. Kedua, Rasul gak bisa baca. Sengaja Allah jadikan buta huruf. Dan kaum mana udah sampai situ medisnya? Baru kemarin manusia tahu. Abdullah ibn Salam, siapa? Abdullah ibn Salam, pendeta Yahudi. Ketika Rasul datang ke Madinah, dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya membuat dia menjadi Islam, ya radhiyallahu anhu. Inni sa'iluka asya. Ketika Rasul datang pertama, Abdullah bin Salam pertama ngelihat langsung berkata, ammal wajhu falaysa biwajhi kadhib. Adapun mukanya wallahi bukan muka pendusta. Tuh, mukanya ngomong kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya kepada Rasul, inni sa'iluka asya la ya'lamu jawabaha illa an-nabi. Sesungguhnya aku mau bertanya kepadamu beberapa perkara yang tidaklah mengetahui jawabannya kecuali seorang nabi. Jenius gak nih orang? Dia tahu kunci-kunci buat ngetes ini nabi ori apa enggak. Tanya. Mata azkarul maulud au anath. Kapan bayi yang dilahirkan jadi wanita, jadi lelaki atau jadi apa awal ta'am ya'kuluhu ahlul jannah? Apa makanan pertama penduduk surga? Dan lain-lain. Pertanyaan ini. Rasul pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, akhbarani Jibril anifan. Barusan Jibril mengkhabarkan kepadaku jawabannya. Okay? Langsung Abdullah bin Salam berkata apa? Ada aduwul Yahud minal malaikah. Oh, itu malaikat yang merupakan musuh kaum Yahudi. Tuh lihat. Nasrani mengagung-agungkan Jibril alaihi salam, mengagung-agungkan sampai mentuhankannya jadi Tuhan. Roh Kudus, itu Jibril. Yahudi malah musuh-musuhin Jibril alaihi salam gitu. Ya, Nasrani mengagung-agungkan Nabi Isa, diagungin, disembah. Yahudi, nabi-nabi yang ada dicela, dihina, disakiti, dibunuhin. No. Dua kutub, no. Jibril barusan mengkhabarkan padaku jawabannya. Awal ta'am ya'kuluhu al-jannah. Makanan pertama penduduk surga, ziyadah kabid hud. Ati ikan paus. Ati ikan paus. Tahu dari mana? Kalau bukan kapan bayi yang lahir jadi perempuan jadi lelaki? Rasul bilang, idza sabaqa, apabila melampaui. Di sanad lain, idza ghalaba, apabila dominan. Ma'ur rajul ma'al mar'ah, airnya lelaki daripada airnya wanita, azkara biiznillah. Maka yang lahir jadi lelaki dengan izin Allah. Tapi awas, ini cuma sebab. Tetap izin Allah. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ah ma'ar rajul, tapi sebaliknya apabila airnya wanita lebih dominan daripada airnya lelaki, anasa biiznillah, maka yang lahir bayi wanita dengan izin Allah tetap. Awas, ya kan? Tahu-tahuan dari mana? Kapan laki, kapan perempuan? Tahu medis dari mana? Baru kebukti sekarang bahwasanya kromosom X, Y. No. Kalau X lebih dominan daripada Y, tuh ini laki, ini perempuan. Kapan jadinya itu baru kebukti di sekarang. Ini 14 abad yang lalu Rasul nyebut dan dia buta huruf. Mau baca kitab siapa? Dari sisi ini yang dibilang i'jaz ilmi, mu'jizat saintis. Dan belum lagi banyak yang kalau kita sebutkan bentuk-bentuk mu'jizat yang disebutkan akhirnya di dalam Al-Quran dari sisi sains. Oke? Sebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasul. Sebagaimana juga sebagaimana juga syuf. Rasul bilang, idza waqa'a dzubab fi ina ahadikum, apabila laler nemplok, cemplung minuman kalian, falyaghmisha, maka agar dia cemplungin semuanya tuh laler. Fa inna fi ihda janahaihi da wa fil ukhra dawa. Karena sesungguhnya di salah satu sayap laler itu penyakit, di satunya penawarnya tuh. Tahu-tahuan dari mana Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Ternyata benar, diperiksa pakai Microsoft nih orang sekarang, diketek laler nih. Ada kantong virus di kiri dan kantong penawarnya di kanan. Ada ternyata benar tuh. Ini mukjizat ilmiah gak? Mukjizat saintis gak? Hah? Alhamdulillahnya kita pakai iman, bukan pakai bukti fisik apa-apa. Makanya para sahabat menjadi kaum yang paling selamat. Apakah karena bisa membuktikan perkataan Rasul dengan alat-alat modern? Enggak. Karena iman. Oh, Rasul yang ngomong, sami'na wa ata'na. Selamat nggak kita? Kesian nggak sih kaum lain yang lahir dalam keadaan kafir, mau cari kebenaran Islam mesti jadi profesor dulu dan botak dulu, bisa pakai mikroskop dulu gitu loh. Baru bilang, oh ternyata benar ya Muhammad. Kamana wae? Kita dari lahir, udah Islam langsung. Kemuliaan nggak? Udah dikasih modal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan modal itu kepada yang lain. Tuh, cuman kita mau puter apa enggak tuh modal? Modal nggak diputer habis bro lama-lama. Cari tambahan petunjuk. Banyak lagi bukti-bukti saintis yang ada di dalam Al-Quran. Maka demikian jelas Al-Quran yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak spesialiti yang ada pada Rasulullah SAW. Dia penutup para nabi yang tidaklah setiap nabi Rasul datang kecuali pasti memperingatkan akan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kemuliaan. Dan diperintahkan kaumnya untuk beriman dan mengikutinya apabila kaumnya menemuinya. Tuh. Tidaklah setiap nabi datang kecuali membawa, Rasul datang kecuali membawa kitab. Tapi kitabnya bukan menjadi mukjizat yang dengan itu dia tantang kaumnya. Mukjizatnya beda. Tapi Rasulullah SAW diberikan kitab sebagai manhaj. Sebagaimana nabi-nabi atau rasul-rasul terdahulu kitabnya juga manhaj. Oke, undang-undang kehidupan. Oke. Kitabnya juga di waktu yang sama ia adalah mukjizat yang dengan itu dia menantang kaumnya. Coba bikin satu surat yang kayak gini. Coba bikin sesuatu yang seperti ini. Kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Rasul-Rasul terdahulu mukjizatnya mentok di zaman dan makannya. Tuh, di waktunya dan di kaumnya aja di situ. Bagi yang bisa melihat mukjizatnya, bagi orang yang mengalami masa syariatnya. Tuh. Tapi datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizat yang sifatnya zamakan. Setiap zaman, setiap makan. Tuh, zamakan. Mukjizat dia di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan di zaman-zaman setelahnya baru terbukti penelitian ilmiah setelahnya itu mukjizat. Okay? Dan juga dia mukjizat bagi kaum tersebut yang dihadapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga mukjizat bagi kaum-kaum yang datang setelahnya sampai hari kiamat. Zamakan. Bukan hanya bagi kaum Arab saja, tapi bagi seluruh manusia dan bagi seluruh jin yang hidup di masa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dapat difahami materi yang disampaikan, semoga menambah pemahaman kita tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Afwan, ana enggak terima pertanyaan. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.